Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. أيها التلاميذ بالفصل الثاني بمعهد دار التقوى المتكامل في هذه النهزة ربما نلتقي لآخر مرة لتعلم التاريخ الإسلامي وسنختم إن شاء الله هذا الدرس بالموضوع آخر عهد عمر بن الخطاب ومن عنده الكتاب في بيته أن يفتحه بالصفحة 51 أي الدرس الخامس. Hasanan li suhulati fahmikum antikulakum Indonesiatan, baik santri kelas 2MA dan 2MB. Pada kesempatan kali ini kita mungkin akan mengakhiri pelajaran tarikh Islam kelas 2 ini. Jadi ini adalah judul yang terakhir. Bagi yang memiliki bukunya di rumah, dibuka halaman ke-51. Jadi akan kita tutup pelajaran tarikh Islam ini dengan judul akhir dari kekhalifahan Umar ibn al-Khattab. Hasanan, nakhtu mubasharatan ila ad-dars. Alaikum an tahtammu ila kutubikum wasma'u sima'an jayidan ila ma aqra. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul khamis, akhiru ahdi Umar ibni al-Khattab. Halaman ke-51. Pelajaran yang kelima alias pelajaran atau bab yang terakhir sebagai penutup. Akhiru ahdi Umar ibn Khattab, berjudul akhir dari kekhalifahan atau akhir masa kepemimpinan Umar ibn al-Khattab. Al-alif, wafatuhu radhiyallahu anhu, wafatnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fi sanah as-salisah wa isrun min al-hijri mu'adilan bis sanati 640 miladiyatan. Jadi wafat Sayyidina Umar ibn al-Khattab pada tahun ke-23 Hijriah bertepatan dengan tahun 644 Masehi. Al-qismul awwalu, bagian yang pertama, kana lil Mughirati ibni Syu'bah hakimil Kufah ghulamun farisiyun majusiyun ismuhu Fairuz Abu Lu'lu'ah wa kana ya'malu li sayyidihi fil Madinah. Al-Mughirah bin Syu'bah. Siapa Al-Mughirah bin Syu'bah? Adalah seorang hakim Kufah atau pemimpin Kufah. Al-Hakim, Al-Qadi, Al-Amir, ya. Pemimpin atau hakim Kufah. Kufah adalah salah satu nama kota sekarang ada di negara Irak. Nah, Mughirah bin Syu'bah, hakim Kufah ini memiliki seorang gulam. Gulam itu boleh diartikan sebagai pelayan. Boleh diartikan sebagai pelayan atau al-khadim. Nah, Farisiyun, seorang Persia, artinya pembantu Mughirah bin Syu'bah ini berasal dari Persia atau kalau sekarang Iran. Majusiyun, penganut agama Majusi.
ismuhu Fairuz, namanya Fairuz Abu Lu'lu'ah, Fairuz Abu Lu'lu', atau lebih umum dikenal dengan nama Abu Lu'lu' saja. Wa kana ya'malu li sayyidihi, dan Abu Lu'lu' ini bekerja li sayyidihi untuk tuannya fil Madinah, di Madinah. Al-qismus tsani fa fi yaumin minal ayyami ba'da an ata al-khalifatu Umar ibnu al-Khattab minal hajj syaka ilaihi Abu Lu'lu'ata amra sayyidihi alladhi kana yu'amiluhu mu'amalatan sayyi'atan walakinna al-khalifata lam yajid syakwa sahihatan farafadaha. Bagian yang kedua, fa fi yaumin minal ayyam, pada suatu hari, ba'da an ata al-khalifah Umar ibnu al-Khattab minal hajj, setelah kedatangan Khalifah Umar ibni al-Khattab dari melaksanakan haji, artinya pulang ke Madinah setelah melaksanakan haji di Mekah. Syaka ilaihi Abu Lu'lu'a, Abu Lu'lu' ini melaporkan kepada Khalifah Amro Sayyidihi, artinya Amro Sayyidihi itu masalah yang dia dapatkan dari tuannya, allazi kana yu'amiluhu mu'amalatan sayyi'atan, yang konon katanya menurut Abu Lu'lu' ini dia melaporkan kepada Umar ibn Khattab bahwa tuannya itu yu'amiluhu mu'amalatan sayyi'atan, memperlakukan Abu Lu'lu' sebagai pelayannya itu dengan perlakuan yang sangat buruk lah, atau perlakuan yang tidak baik. Walakinnal khalifata lam yajid syakwa sahihah, tapi Sayyidina Umar selaku seorang khalifah pada masa itu, dia tidak menemukan bahwasanya laporan Abu Lu'lu' ini benar, ya. Lam yajid syakwa sahihatan, belum menemukan bahwasanya laporan ini adalah laporan yang benar. Mungkin Abu Lu'lu' sedang berbohong, ya, sedang mengarang cerita untuk mengambil hati al-khalifah. Farafadha, maka Umar ibn Khattab pun rafadha itu artinya menampik, menolak laporan Abu Lu'lu' karena disinyalir laporannya itu tidak benar. Abu Lu'lu' sedang berbohong. Al-qismus salis, bagian yang ketiga, falamma jaa sabahul yaumit tali wa kharaja al-khalifatu li salatil fajri ma'an nas ta'anahu bi khanjarihi ta'nataini wa ta'ana ma'hu 12 sahabiyan tufiya minhum 6 ashkhas thumma nahara nafsahu. Dan ketika beberapa hari kemudian, ya, setelah laporan Abu Lu'lu' itu ditolak oleh Umar ibn Khattab karena memang laporannya itu adalah laporan palsu, ya. Beberapa hari kemudian, pada pagi hari, sabahul yaum, kharaja al-khalifatu li sholatil fajri, khalifah keluar untuk melaksanakan sholat fajar, ya, untuk melaksanakan sholat fajar ma'an nas, berjamaah dengan umat Islam di masjid. Jadi melakukan sholat fajar berjamaah pada pagi hari. Ta'anahu bi khanjarihi, Abu Lu'lu' ini kemudian ta'ana itu artinya menusuk, menikam Khalifah Umar ibn Khattab bi khanjarihi. Khanjar ini artinya belati, ya, atau sangkur, lebih besar ukurannya daripada asikin, daripada pisau. Khanjar
dengan belati yang menurut sejarah belatinya itu sudah dicampur dengan racun. Jadi belatinya itu belati yang sudah dilumuri oleh racun. Ta'nata ini sebanyak 2 kali tusukan. Jadi ditusuk 2 kali. Nah, ta'nata ini. Wa ta'ana ma'hu isna asyara sahabiyan, dan selain Umar ibn al-Khattab, Abu Lu'lu pun menikam ada isna asyara. Ada 12, ya. 12 sahabat yang lain pun menjadi korban. Ya. Sahabat yang lain pun menjadi korban, itu ada 12 isna asyara sahabiyan. Tufiya minhum sittatu ashkhas. Dari ke-12 itu tufiya minhum wafat sittatu ashkhas. Ada 6 yang tewas. Jadi 12 yang ditusuk termasuk Umar, 6 diantaranya itu tufiya, tewas atau wafat. Summa nahara nafsahu. Kemudian Abu Lu'lu ini nahara nafsahu itu bunuh diri, ya. Setelah berhasil menikam Umar ibn Khattab, kemudian dia menikam 12 sahabat, 6 diantaranya itu wafat atau tewas. Summa nahara nafsah, kemudian Abu Lu'lu ini nahara nafsah, bunuh diri, menikam, membunuh dirinya sendiri. Al-Qismur Rabi', bagian yang keempat, fasaqata Amirul Mu'minin wa hamalahu an-nasu ila baitihi. Kemudian Amirul Mu'minin pun jatuh, ya, terjatuh setelah ditikam sebanyak 2 kali tusukan. Beliau radhiyallahu anhu itu jatuh, wa hamalahu an-nas ila baiti. Kemudian orang-orang membawa beliau ke rumahnya, ya, membawa beliau ke rumahnya. Falamma alima anna alladhi ta'anahu ghairu muslim, maka ketika Sayyidina Umar mengetahui bahwasannya yang menikam dia itu ghairu muslim, bukan orang muslim, seperti sudah kita bahas tadi bahwasannya Abu Lu'lu ini adalah Farisiyun Majusiyun, orang Persia yang memeluk agama Majusi, ya. Setelah Umar bin Khattab mengetahui yang mencoba untuk membunuh dirinya itu bukan orang muslim, qala, beliau berkata, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, setelah tahu ternyata yang menusuknya itu orang Majusi atau bukan orang Islam, Umar berkata, alhamdulillah, in lam yaqtulni rajulun sajadallahu ta'ala. Kenapa Sayyidina Umar mengucap alhamdulillah? Karena beliau bersyukur, ya, bersyukur, in lam yaqtulni rajulun sajadallahu ta'ala. Jadi bersyukur bahwasannya yang menikam atau mencoba untuk membunuh dirinya itu bukan orang muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mencoba untuk membunuh saya, katanya, adalah bukan seorang laki-laki yang suka bersujud kepada Allah. Artinya bukan orang muslim, ya. In lam yaqtulni rajulun sajadallahu ta'ala. Nah, ya syukurlah, alhamdulillah, kalau yang membunuh saya itu bukan orang yang suka bersujud kepada Allah, artinya bukan orang muslim. Al-Qismul Khamis, fi safhah at-taliyah, as-safhah as-saniyata wa khamsun. Summa tufiya Umar ibn al-Khattab. Kemudian tufiya, wafat, ya, setelah beberapa hari, ba'da zalika bi ayyam, jadi tidak langsung meninggal dunia pada saat itu, tetapi Umar ibn al-Khattab bertahan ba'da zalika bi ayyam, beberapa hari lah bertahan, tapi pada akhirnya beliau radhiyallahu anhu tufiya, wafat. Wa umruhu salasah wa sittin
sanatan. Wa umruhu salasah wa sittin aw salasah wa sittun sanatan. Dan umur beliau pada waktu meninggal adalah 63 tahun. Sama dengan usia Rasulullah, Nabi Muhammad SAW pun meninggal pada usia ke-63. Fadufina fi baiti Aisyah, maka dufina dimakamkan beliau itu fi baiti Aisyah, di rumah Aisyah, bijanibi sahibaihi, tepat di samping kedua sahabatnya. Jadi di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha itu ada dua makam. Yang pertama makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua makam dari Sayyidina Al-Khalifatul Ula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, di situ ada dua makam. Kemudian Umar ibn Al-Khattab dimakamkan di samping sahibaihi, di samping kedua sahabatnya itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Wa muddatu khilafatihi ashru sanawatin wa sittatu ashhurin. Dan masa kekhilafahannya, ya, masa kekhilafahannya itu ashru sanawat, ya, itu selama 10 tahun, wasittatu ashhur, 10 tahun 6 bulan. Jadi masa kekuasaan Sayyidina Umar ibn Al-Khattab itu selama situ sanawat wasittatu ashhur, 10 tahun 6 bulan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafa bihadza darsunal yawm. Yassarallahu amri wa umurakum wallahu alam bimuradih. Alaikum an tata'allamu jayyidan fi buyutikum waqra'u kutubakum kasratal qira'ah. Al-'afwu minkum. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.